Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya nama Zainab Kuswanas SEMSI, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan implementasi proyek perubahan dengan judul Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sistem satu pintu pada pemerintah Provinsi Papua Barat. Proyek perubahan ini lahir dan semangat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengembangan kompetensi aparatur agar lebih terarah, efisien, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui pendekatan sistem satu pintu, diharapkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengembangan kompetensi dapat berjalan lebih transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki dasar yang kuat dalam memastikan setiap ASN mendapatkan kompetensi pengembangan diri yang tepat, sesuai dengan tantangan zaman serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan aparatur sipil negara Papua Barat yang berkompeten, profesional, dan berintegritas demi terbangunnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ASN menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi nasional. Berbagai kebijakan telah digulirkan untuk memperkuat peran pelatihan sebagai sarana peningkatan kapasitas ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki tugas pokok sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Fungsi utamanya mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan ASN, pengelolaan sistem pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan, evaluasi, serta pelaporan hasil pelatihan, serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kapasitas birokrasi daerah. Pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat saat ini menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam mengoptimalkan peran sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN. Capaian perubahan yang dihasilkan dari implementasi pelatihan satu pintu di BPSDM Provinsi Papua Barat menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem tata kelola pelatihan ASN yang terintegrasi. Melalui rangkaian milestone yang telah disusun dan dilaksanakan, proyek ini berhasil menyatukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan dalam satu alur kebijakan berbasis peraturan gubernur. Pencapaian ini tidak hanya memecahkan persoalan fragmentasi pelatihan di berbagai OPD, tetapi juga menghadirkan efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Berdasarkan payung hukum tersebut dalam bentuk pergub, maka disusunlah kegiatan dalam milestone jangka pendek sebagai berikut. Milestone 1, terbangunnya kerjasama dengan stakeholder internal dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut. Melakukan konsultasi awal dengan mentor dan coach. Selanjutnya konsultasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Proses ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki sense of ownership, tetapi juga menghasilkan kesepahaman bersama bahwa integrasi pelatihan adalah solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan kompetensi ASN. Milestone kedua, terbentuknya tim efektif. Pelaksanaan diawali dengan rapat pembentukan tim efektif, dilanjutkan penyusunan SK sebagai dasar hukum, dan ditindaklanjuti dengan rapat tim efektif untuk
menyepakati langkah strategis serta koordinasi dalam mendukung kelancaran proyek perubahan. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi, membagi peran, dan merumuskan langkah kerja sesuai tahapan. Milestone 3. Terumuskannya konsep awal kebijakan pelatihan satu pintu. Pelaksanaan kegiatan meliputi studi literatur dan benchmarking sebagai dasar penguatan konsep. Dilanjutkan dengan penyusunan draft pergub tentang pelatihan satu pintu, serta rapat internal tim untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah strategis. Milestone keempat, penyusunan draft pergub tentang pelatihan satu pintu. Pelaksanaan diawali dengan rapat koordinasi internal tim kerja untuk menyamakan pemahaman dan membagi peran. Dilanjutkan penyusunan draft pergub tentang pelatihan satu pintu sebagai dasar hukum. Kemudian dilakukan rapat internal tim untuk membahas dan menyempurnakan draft tersebut agar sesuai dengan tujuan proyek perubahan. Milestone 5, draft pergub diajukan ke Biro Hukum Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan dimulai dengan pengantar resmi oleh Kepala BPSDM sebagai bentuk arahan dan dukungan. Dilanjutkan paparan singkat kepada Biro Hukum untuk memperoleh masukan. Kemudian dilakukan revisi draft guna penyempurnaan sesuai hasil pembahasan. Lagi saya sampaikan terima kasih boleh hari ini bisa kita sama-sama hadir sini untuk harmonisasi terkait dengan aturan dan keterangan berapa di wilayah Papua Barat. Ini terkait dengan hasil akhir dari PKN ini. Tahap awal ini justru langkah yang Pak bisa bilang saya pribadi ini mendingan settingannya untuk dia berjalan bagus bla 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 depan, kemudian apakah nanti kita bisa baru kemudian bisa juga atau kita lebih kali bisa juga. Milestone ke-6, harmonisasi draft pergub pelatihan satu pintu. Pelaksanaan mencakup terlaksananya proses harmonisasi sebagai tahapan penyelarasan substansi, dilanjutkan dengan revisi draft pergub pelatihan satu pintu oleh Biro Hukum, kemudian finalisasi draft pergub oleh Biro Hukum sebagai hasil akhir yang siap ditetapkan. Orang sudah hukum mati. Terus kemudian bahasa hukumnya bilang ketemu novel, maka itu bukti baru. Ternyata bukan dia yang bunuh. Dia Milestone 7 terwujudnya pelaksanaan pergub pelatihan satu pintu. Pelaksanaan diawali dengan sosialisasi awal pergub pelatihan satu pintu untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder. Dilanjutkan dengan uji coba pelaksanaan pelatihan satu pintu di 3 OPD. Kemudian dilakukan evaluasi kegiatan guna menilai efektivitas serta perbaikan berkelanjutan. Terkait dengan semua pelatihan dan nantinya dengan peraturan gubernur itu akan dilaksanakan satu minggu dan minggu Jika sudah kita belajar untuk ini kondisinya, maka pelajaran ini adalah satu dari Milestone 8. Knowledge Management. Pelaksanaan dilakukan melalui penyusunan knowledge management dalam bentuk media sebagai sarana dokumentasi dan pembelajaran. Kemudian hasilnya diunggah ke website LMSI Pintar agar dapat diakses secara luas dan berkesinambungan. Menyusun dan merangkum hasil pembelajaran, dokumen, serta praktik baik proyek perubahan ke dalam media yang mudah diakses sebagai referensi bersama. Mengunggah konten knowledge management ke website resmi BPSDM agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh ASN dan stakeholder terkait.
proyek perubahan pelatihan satu pintu di BPSDM Provinsi Papua Barat merupakan inisiatif strategis untuk mengintegrasikan seluruh proses pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Melalui dukungan peraturan gubernur, pembentukan tim efektif, dan implementasi knowledge management, proyek ini berhasil mengatasi fragmentasi pelatihan yang selama ini menyebabkan inefisiensi dan rendahnya dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan ini sebagai Sekda Provinsi Papua Barat dan juga sebagai mentor saudari atau Ibu Jainab Uswanas yang saat ini dipercayakan menjadi Kepala BPSDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Tentunya dari hasil bersama dalam membahas tentang topik atau rancangan perubahan ini, kami telah sama-sama diskusi dan mendalami, dan tentunya judul ini sangat, atau temanya sangat tepat sekali dengan kondisi yang saat ini ada di BPSDM, dan tentunya bagaimana salah satu upaya ke depan untuk bisa kemudian mengintegrasikan semua bentuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang tentunya saat ini masih tersebar di beberapa instansi atau OPD yang bagaimana diklat-diklat ini semua kolaborasi, berintegrasi, kemudian bisa menyatukan di BPSDM. Saya kira kami sangat mendukung bahwa tentunya pendidikan itu pasti saja meningkatkan kapasitas daripada aparatur, sehingga ke depan organisasi kita diharapkan semakin optimal, bahkan Kesimpulannya dukungan Kepala Badan Kepegang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bintuni atas keikutsertaan Kepala BPSDM Papua Barat dalam PKN tingkat 2 dengan proyek perubahan pelatihan satu pintu di BPSDM Provinsi Papua Barat. Saya Kepala KPP Kabupaten Teluk Bintuni memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh terhadap partisipasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Papua Barat, Ibu Jainab Uswanas SE MSc dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 PKN 2 tahun 2020. Kepala BPSDM Kabupaten Manokwari Selatan memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh terhadap partisipasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Papua Barat, Ibu Jainab Uswanas SE MSc dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 PKN 2 tahun 2025. Partisipasi ini bukan hanya bentuk pengembangan kompetensi pimpinan tinggi Pratama, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan inovatif. Saya secara khusus mendukung proyek perubahan yang diusung, yaitu pelatihan satu pintu di BPSDM Provinsi Papua Barat. Proyek ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan pelatihan yang terintegrasi, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kapasitas ASN di wilayah kita. Saya berharap melalui proyek ini BPSDM dapat menjadi pusat unggulan pelatihan yang tidak hanya melayani kebutuhan internal OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam mengelola pelatihan berbasis kebutuhan dan hasil. Semoga proyek perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Papua Barat. Hormat saya, Kepala BKPSDM Kabupaten Manokwari Selatan.
Proyek perubahan pelatihan satu pintu di BPSDM Provinsi Papua Barat merupakan inisiatif strategis untuk mengintegrasikan seluruh proses pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil melalui dukungan peraturan gubernur, pembentukan tim efektif, dan implementasi knowledge management. Proyek ini berhasil mengatasi fragmentasi pelatihan yang selama ini menyebabkan inefisiensi dan rendahnya dampak. Mari kita teruskan semangat transformasi ini dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, baik pimpinan, OPD, maupun setiap ASN. Pelatihan satu pintu akan menjadi tonggak penting menuju ASN Papua Barat yang profesional, berintegritas, dan siap menjawab tantangan masa depan. Bersama, Torang pasti bisa.